jalan kadinya kuring sok dipegat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, sahabat ngobrek. Ya, jadi hari ini saya ada kedatangan pompa air. Ya, ini pompa airnya lagu cek Buju Buneng. Jadi pompa ini katanya pompa submersible. Ya, atau mungkin kalau di luar sana namanya pompa satelit. Ya, jadi ini laporannya airnya nggak bisa naik, ya. Jadi nggak bisa naik dari pompa submersible ini. Ya, ini pompa submersible mereknya Shimizu, ya, dengan tipe SPG 20 315K DIT, ya. Jadi ya ini untuk tipenya juga udah nggak kelihatan, mungkin karena faktor udah lama terpakai juga, ya. Jadi udah agak buram, ketutup sama lumpur-lumpur kotoran. Ya, pada umumnya untuk pompa satelit ini ya rata-rata menggunakan kontrol box, ya. Jadi ini ada kontrol boxnya. Nah, ini udah ada mereknya juga dari Shimizu, ya. Jadi itu. Nah, dari kontrol box sendiri itu ada beberapa komponen. Jadi untuk penggerak si motornya, ya. Oke, kita lanjut buka kontrol boxnya. Dalamnya isinya ada apa, ya? Oke, ya, kita buka. Oke, sahabat, jadi ternyata di dalamnya itu seperti ini, ya. Jadi dia pakai kapasitor ukurannya 20 mikro, voltnya dia pakai 450 volt AC, ya. Ini struktur instalasi wiring kabelnya dari motor, ya. Jadi ini dari motor yang masuk ke terminal kontrol box, ya. Jadi udah ada urutannya tersendiri. Jadi buat rekan-rekan di luar sana nanti pas begitu mau urut wiring secara diagramnya bisa lihat di kontrol box. Nah, secara kontrol boxnya sendiri di sini udah ada panduannya, ya. Jadi instruksi manualnya untuk wiring diagram, ya. Dan ternyata di dalamnya juga dia udah punya sistem pengaman, ya. Udah punya sistem pengaman namanya thermal protector atau mungkin bahasa umumnya overload. Dan di sini juga udah ditambahin sama switch control on off, ya, dan lampu indikator, ya. Jadi fungsinya si overload itu buat pengaman kapasitas kalau seandainya ada terjadi sesuatu hal di dalam pompanya itu sendiri, ya, gitu. Oke, lanjut, kita eksekusi aja, sahabat. Kebetulan kita udah persiapin alat-alatnya yang kita pakai, ya. Kita persiapin kunci ring 10 sama obeng. Kita buka dulu apa yang terjadi, ya, karena airnya tidak bisa naik, ya, sahabat. Oke, lanjut kita eksekusi, kita bongkar, ya. Oke, sahabat, kita bongkar, ya. Kita buka dulu bautnya. Jadi baut ini buat pelindung kabel, ya, karena ini sistemnya pompa celup. Jadi harus ada pelindungnya di dalam mesin, ya. Jadi bautnya itu ada di atas sama bawah. Ya, kita buka. Submersible pompa celup, ya, udah terbuka. Itu cover kabelnya, dan ini kita buka juga saringan filternya, ya. Jadi ada saringan filternya, kita buka. Oke, sama ada bautnya juga dua, ya.
Oke, kita udah terbongkar. Ya, udah terbongkar. Ya, jadi tinggal ini udah kelihatan ya. Jadi ini namanya pump body. Jadi di dalam sini itu ada impellernya ya. Jadi di sini ada sistem impellernya, kipasnya. Ya, ada kipasnya. Dan kalau di Shimizu dari tipe itu ya, dari tipe ini dia mempengaruhi dari jumlah kapasitas impellernya ya. Jadi ada SPG 20, ada 315K ya. Jadi 20 itu ini untuk model seri SPG 30 dan ini 315. 315 itu menceritakan kapasitas ini diameternya 3 in ya. 315 itu menceritakan bahwasanya ini 3 in, dan 15 itu jumlah kapasitas impeller yang ada di dalam sini ya. Jadi itu ya, jadi ini impeller atau bahasa di sini namanya pump body ya. Ini di bawahnya ada motornya, jadi motornya di bawah ya, dinamonya ya, ini dinamonya. Dan ini ada konektornya, ada konektor sambungan buat dari impeller ke motor itu sendiri ya. Oke, kita coba colokin dulu aja ya. Kita coba langsung colokin dulu, eksekusi. Kita coba tancap dulu. Oke, kita udah tancap. Ini kita nyalain ya. Yang lihat sahabat udah bunyi ya. Nah, di sini udah kelihatan ya, putarannya si motor kencang, tapi di sistem impeller agak ngayun ya, jadi agak lambat. Oke, kita langsung bongkar aja. Matiin dulu, kita cabut dulu ya. Oke, kita buka, persiapi yang tadi kunci 10 ya. Bongkar dulu apa dia kendalanya ya. Dari sistem motor putarannya kencang ya, tapi dari sistem putaran buat ke konektor injektornya ke pump body itu lambat, ngayun ya sahabat ya. Saya curigain ya, jangan-jangan ada masalah di konektornya ataupun di dalam impellernya itu sendiri ya. Yang lebih pastinya kita coba eksekusi bongkar. Dibongkar. Au. Kita bongkar sahabat, kunci 10-nya ya. Jadi kita pakai baut 10. Oke, kita angkat ya bautnya. Ini ada 3 biji ya sahabat, murnya itu bautnya. Jadi ada 3. Jangan lupa ada masing-masing baut itu dia ada ringnya ya. Jadi jangan sampai lewat ya. Oke sahabat, kita angkat pump bodinya. Sahabat, ternyata ya, jadi konektor jadi sahabat, konektornya itu lepas. Kenapa bisa lepas? Coba kita lihat. Oh saudara ya, jadi dia lepas. Kita keluarin ya. Jadi ini ya, konektornya lepas dari pump body ya, patah, bukan lepas lagi, patah ini. Jadi harusnya ini tuh nempel di sini, dan ini panjang asnya ya, ini asnya panjang. Jadi ini buat perputaran impeller ya. Ternyata di situ patah ya, jadi patah. Kita zoom ya. Oke ya, jadi patah impellernya ya, jadi patah. Oh sahabat, ternyata ini bautnya nih
dia nyempil bautnya ya. Jadi ini patah bautnya ya. Berarti kalau patah gini ada kemungkinan besar ya, karena di sistem konektornya si as buat ke impeller patah, ada kemungkinan besar ini ada bermasalah di impellernya ya. Jadi karena ini putarannya normal kenceng ya RPM-nya, di sisi impellernya itu mungkin ada kendala macet ya. Jadi ada kendala macet, mungkin pasir ya, mungkin ada kendalanya itu mungkin karena naruh pompanya itu dia terlalu dasar, jadi porsi pasir ataupun kerikil itu bisa keangkat. Sekalinya pun kita udah pakai filter ya, karena ini sedotannya Shimizu ini dahsyat banget, jadi bisa kehisap ya. Shimizu gitu loh, apapun bisa dihisap ya. Jadi jangan main-main sama Shimizu ya, hisapannya nggak nahan coy. Jadi itu, jadi karena kemungkinan besar ada masalah di impeller. Iya, ternyata sahabat, kita putar aja ini keras gitu ya, ini kita putar aja kita keras gitu. Jadi ada kemungkinan besar ya masalah di impeller ya. Resikonya kalau kita bongkar ini ya, resikonya udah pasti nih, kita ganti impeller, ganti rumahnya, ganti packing-packingnya, ganti asnya gitu ya. Jadi kalau menurut saya ini mendingan diganti, kalau maupun diganti ini satu set. Jadi satu set pump body ini ya, pump body segini ya. Jadi untuk menghindari resiko pretelan yang lainnya gitu ya, karena ya kita buka juga resiko juga pasti akan ini, apalagi bodinya udah korosi kayak gini ya. Mungkin karena faktor airnya juga di situ kurang bagus gitu ya, gitu ya. Jadi itu sahabat, masalahnya dari sistem pompa sendiri kelihatannya masih oke. Coba ya, kita coba colokin aja, kita tes pompanya sendiri, kita colokin, kita tancap ya. Putarannya masih normal, putarannya masih oke, RPM-nya masih oke, ampernya masih oke ya. Kebetulan kita pakai watt meter juga. Wattnya kalau posisi kosong ini itu 360-an ya, kurang lebih 370 lah itu ya. Itu ya, jadi oke sahabat, mungkin itu aja. Karena ini masalahnya di sini patah dan fatal banget ya, artinya kalau kita ganti pretelan, kalau kita hitung-hitung hampir sama aja, kita ganti satu set seperti ini ya. Nah kebetulan kita stok juga ready ya untuk masalah impeller satu pump body ya. Oke, mungkin itu aja informasi ataupun kita berbagi tentang airnya katanya nggak bisa naik, ternyata ada masalah di pump body. Oke sahabat, mungkin itu aja yang bisa saya informasikan atau berbagi ilmu atau berbagi pengalaman dalam hal apapun. Artinya kita berbagi ilmu itu namanya ibadah, berbagi informasi ya. Oke sahabat, mungkin itu aja. Jangan lupa like, share, komen, and subscribe, biar saya nanti kedepannya membuat video ataupun tutorial yang saya temukan bisa untuk lebih semangat. Dan terima kasih untuk rekan-rekan atas supportnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.